Alhamdulillah, sadaqallahul azim wa sadaqal Nabi Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Qur'an ini, acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Oke, kita beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi kajian Ramadan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 yang mana bertepatan pada tanggal 22 Ramadan 1400 Hijriah, yang mana insya Allah materi ini berjudul Masjid dan Universitas dalam Peradaban Islam, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Irfanuddin Kurniawan MAG. Kepadanya waktu dan tempat kami aturkan. Cek suara, terdengar? Fadlan. Terdengar Ustadz. Ayo, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, salah satu kesyukuran bagi Ustadz pada pagi hari ini bisa bertemu dengan teman-teman sekalian, para mahasiswa, para aktivis kampus yang luar biasa, memiliki semangat dan keistiqomahan yang besar ya dalam menghidupkan bulan Ramadan, diisi dengan kajian-kajian, salah satunya dengan kajian LDK ini. Ini LDK merupakan gerakan mahasiswa yang perlu mendapatkan dukungan, dan ketika awal-awal LDK ini akan dibentuk, Ustadz termasuk salah satu di antara dosen-dosen yang menyemangati, mendukung supaya LDK ini bisa terbentuk. Dan alhamdulillah sudah terbentuk, sudah diresmikan, dan kegiatannya juga sangat banyak sekali. Teman-teman sekalian, berbicara LDK, maka sedikit Ustadz ingin mengenang masa-masa dulu ketika masih menjadi remaja. Kalau sekarang sudah tidak remaja lagi itu ya. Nah, ini perlu disampaikan. Ketika remaja, Ustadz pernah tergabung di aktivis masjid, ya, tetapi bukan di perkuliahan, ya. Namanya ada dulu di kampung itu ada namanya IRMA, Ikatan Remaja Masjid. Gitu. Nah, ini Ikatan Remaja Masjid ini yang pernah Ustaz rasakan merupakan salah satu metode dan cara yang dilakukan oleh oleh remaja-remaja, kemudian orang-orang tua yang berpendidikan pada waktu itu untuk bisa menjaga pergaulan anak-anak. Nah, dengan adanya Ikatan Remaja Masjid ini, maka anak-anak yang sedang dalam kondisi labil, ya, itu bisa terrem, dalam artian kegiatan-kegiatannya bisa berisikan tidak hanya sekedar main, lomba olahraga dan lain sebagainya, tetapi banyak juga yang bersifat kerohanian, keislaman, pengajian dan lain sebagainya. Nah, maka ketika berbicara LDK, saya teringat masa-masa tersebut, ya. Karena LDK ini semangatnya bagaimana menghidupkan dakwah di kampus. Nah, sebagaimana istilah dari LDK tersebut, lembaga dakwah kampus itu ya. Dan kampus ini teman-teman sekalian, perlu dipahami bahwa kampus berbeda dengan sekolah. Walaupun di sekolah ada yang namanya rohis, ada rohis gitu kan, remaja. Apa rohis itu singkatannya itu? Ada yang tahu singkatan rohis? Ya?
rohani keislaman. Rohani keislaman ya. Itu di awal-awal Ramadan, nah Ustadz diundang mengisi kajian Tarhib Ramadan dan Isra Mi'raj di SMA 86. Nah, yang mengundang itu dari Rohis, dari Rohisnya, dari dari siswa-siswanya itu ya, walaupun yang menghubungi kepala sekolahnya. Nah, teman-teman sekalian, berbicara lembaga dakwah kampus, berbicara LDK, maka ketika ketuanya ketua LDK-nya itu Putri ya, ketuanya menghubungi, Ustadz, apakah bisa mengisi LDK, kemudian temanya apa, maka yang terbayang oleh Ustadz pada waktu itu adalah bagaimana teman-teman ini bisa kembali memahami bahwa kampus itu merupakan bagian integral dari masjid, bagian tidak terpisahkan dari masjid. Nah, sehingga ruh atau spirit dari LDK ini bisa bergelindang, bisa searah dengan tema atau pembahasan yang disampaikan gitu. Nah, oleh sebab itu setelah beberapa kali Ustadz mencari artikel-artikel ya berkaitan tentang LDK, Ustadz menemukan artikel berbahasa Arab yang berjudul Al-Jami' wal Jami'ah fil Hadarah Al-Islamiyah As-Sabit wal Mutahawwil. Nah, jadi judul pada pagi hari ini itu judul terjemahan itu ya. Asalnya dari artikel berbahasa Arab, tadi judulnya itu Al-Jami' wal Jami'ah fil Hadarati Al-Islamiyati As-Sabitu wal Mutahawwilu. Nah, kenapa menggunakan kata jami' wal jami'ah dalam artikel tersebut? Nah, ternyata teman-teman sekalian, masjid di peradaban Islam atau di Jazirah Arab ya, di negara-negara Islam itu memiliki derivasi atau memiliki beberapa istilah, beberapa nama. Sebagaimana di Indonesia ya, tidak semua tempat sholat di Indonesia itu disebut masjid. Ada kalanya disebut musalla ya. Ada kalanya disebut langgar. Kadang-kadang diplesetkan itu, sholat jangan dilanggar. Sholat jangan dilanggar. Ini kalau di-nya itu dipisah, itu bisa bermakna sholat tidak usah di masjid tapi di rumah saja itu. Nah, itu bisa memberikan makna yang kurang baik gitu. Nah, teman-teman sekalian, dalam peradaban Islam atau di Jazirah Arab ya, masjid itu digunakan dengan istilah jami'. Nah, ini terutama masjid-masjid yang memiliki kekhususan. Jadi kalau masjid itu merupakan tempat sujud secara umum, baik itu kecil maupun besar ya, maka ketika menggunakan kata jami' itu menunjukkan fungsi yang lebih besar. Salah satunya adalah fungsi bisa digunakan untuk menjalankan ibadah sholat Jum'ah. Karena sholat Jum'at ini wajib hukumnya dilakukan secara berjamaah itu ya. Nah, teman-teman sekalian, mengapa jami' dan jami'ah ini dihubungkan? Itu kalau dari sisi kata ya, maka jami' ini merupakan kalimah muzakkar. Ini kalau Rifaldi bisa membedakan itu bedanya muzakkar. Kalau jami'ah itu muannas. Ya. Apa bedanya di situ? Hanya ditambah dengan tak marbutoh di akhirnya itu ya. Tak marbutoh itu, sehingga antara jami' dengan jami'ah maka asalnya sama dari kata jama'ah, yaitu tempat untuk mengumpulkan orang yang sangat banyak. Al-jami' wal jami'ah itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, berbicara tentang jami' yang kita sebut dengan masjid ini, maka masjid dalam peradaban Islam menjadi
aslul hadarah al-islamiyah, atau menjadi mabdaul hadarah al-islamiyah, menjadi asal, menjadi cikal bakal, menjadi awal dari peradaban Islam. Ini bisa kita lihat dalam sejarah Islam, ya, ketika Rasulullah SAW ala qaidil hayat. Nah, ketika Rasulullah SAW masih hidup, Rasul itu menjalankan 2 dakwah, ya. Ini LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Nah, dakwah yang dilakukan Rasulullah itu ada 2 jenis, atau ada 2 fase, bukan 2 jenis, ada 2 fase, ya. Ada yang disebut dengan ad-da'wah as-sirriyah, kemudian ada ad-da'wah al-jahriyah. Ada yang disebut dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi, di mana Rasulullah SAW itu mengajak, ya, 1-2 orang tetangganya, 1-2 orang saudaranya, 1-2 orang sanak familinya, 1-2 orang kolega bisnisnya, dan lain sebagainya. Itu secara sembunyi-sembunyi, ya. Nah, kenapa harus ada sembunyi-sembunyi? Nah, pertanyaannya itu. Karena Rasulullah tidak didukung. Rasulullah tidak diterima untuk mendakwahkan ajaran Islam itu. Nah, kemudian jelang beberapa tahun, ya, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka berdirilah Rasulullah di atas bukit, saya lupa nama bukitnya, kemudian turun sebuah ayat, fasda' bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Ayat ini menjadi pertanda, menjadi sebuah lonceng kebangkitan bahwa Rasulullah SAW harus menyebarkan ajaran Islam itu secara terang-terangan, ya, dan harus memerangi kebodohan. Nah, di sini menggunakan kata-kata al-jahilin, bukan al-kafirin, bukan al-kufar gitu. Kenapa? Karena hakikatnya penolakan itu terjadi karena kebodohan. Ya. Nah, pada hakikatnya penolakan itu terjadi karena kebodohan itu. Maka permasalahan yang utama yang harus kita lakukan itu bukan memusuhi orang yang memusuhi kita, tetapi menjelaskan supaya mereka memahami dan akhirnya mereka bisa menerima itu. Nah, teman-teman sekalian, dalam perjalanannya fase dakwah Rasulullah, fase penyebaran Islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, selain fase dakwah dengan 2 fase tersebut, ya, Rasulullah juga mengalami perpindahan, yaitu ada di Mekah selama 13 tahun, kemudian di Madinah selama kurang lebih 10 tahun. Nah, yang menjadi unik di sini, teman-teman sekalian, ketika Rasulullah SAW berada di Mekah selama 13 tahun, Rasulullah tidak membangun masjid di Mekah. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan dan bisa menjadi bahan diskusi untuk kita semuanya. Kenapa demikian? Nah, beberapa ahli, beberapa pakar menyebutkan karena pada masa di Mekah inilah masa-masa penanaman akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah ditanamkan dengan dengan baik, ya, sehingga bisa menjadi basis teologi atau basis keyakinan yang kuat. Nah, ini beberapa ahli menganalogikan, ya, dengan tumbuhan. Karena Islam ini diibaratkan sebagai syajarah thayyibah, pohon yang baik, ya. Beberapa pohon itu ketika mereka ditanam, mereka tidak ujug-ujug menjadi besar, tidak ujug-ujug menjadi tinggi, tidak ujug-ujug berbuah. Tetapi banyak pohon-pohon yang ketika ditanam itu dia tidak tumbuh dengan cepat, tetapi ternyata dia memperdalam akarnya. Nah, ini misalnya pohon yang sering dijadikan contoh itu pohon kurma, ya. Jadi dalam beberapa video edukatif,
nih, video edukatif, banyak sekali video-video edukatif ya. Termasuk sekarang ini saya kira bisa direkod dan nanti bisa dijadikan sebagai video edukatif gitu ya. Dalam video edukatif yang pernah saya lihat tentang pohon kurma, itu pohon kurma ketika para petani menanam, menaruh biji, itu ada di antara mereka itu yang di atas biji tersebut ditaruh batu. Nah, pertanyaannya kenapa ditaruh batu? Ternyata ditaruh batu itu sebagai stimulus supaya akarnya bisa tumbuh ke dalam, bisa tumbuh lebih cepat, ya, bisa bisa menyebar ke dalam. Nah, kemudian ketika akarnya sudah tumbuh ke dalam, sudah menyebar gitu, barulah batangnya bisa tumbuh dan batu itu bisa tersingkir. Nah, di sini teman-teman sekalian menjadi sebuah pembelajaran bagi kita sebagai para remaja, sebagai para mahasiswa ya, bahwa kita dalam hidup itu ketika kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik, yang luar biasa, acap kali permasalahan-permasalahan itu muncul, dan permasalahan itu sebagai salah satu stimulus untuk memperkuat kita. Itu kalau masa remaja teman-teman ini leha-leha ya, tidak fokus belajar atau waktunya digunakan tidak dengan produktif itu, maka akan berefek di masa tua yang yang kurang baik gitu. Tetapi ketika masa muda kita, masa kecil kita itu ditempa dengan pendidikan yang luar biasa, dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, insya Allah di masa tua kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan begitu pun juga di kehidupan di akhirat nanti gitu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, jadi di Madinah, di Mekah Rasulullah tidak membangun masjid, dan masjid baru dibangun ketika beliau hijrah ke Madinah. Masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjid Quba. Ya, dalam beberapa informasi didapatkan bahwa Masjid Quba itu berkisar 50 mil atau sekitar 50 km sampai ke Madinah itu ya. Nah, bagaimana masjid itu dibangun? Nah, itu digambarkan, diabadikan dalam Al-Quran. La masjidun ussisa ala taqwa fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya, bahwa masjid yang dibangun itu harus didasarkan atas ketakwaan. La masjidun ussisa ala taqwa. Jadi asasnya masjid itu bukan masalah bangunannya, bukan masalah keindahannya, bukan masalah luas atau kecilnya, tetapi lebih kepada ketakwaan. Karena Masjid Quba tersebut dalam beberapa buku sejarah ya, itu dibangun dari tumpukan-tumpukan batu yang di tengah-tengahnya ada tiang kurma, ada pohon kurma. Pohon kurma dijadikan sebagai tiang, kemudian diberi pelepah-pelepah kurma untuk menghindari terik matahari ya. Itu sangat sederhana seperti itu. Nah, walaupun kalau teman-teman nanti umroh atau haji, atau di antara teman-teman mungkin ada yang sudah umroh atau sudah haji, atau kita niat dari sekarang kita umroh dan haji bareng-bareng itu ya. Nah, ketika teman-teman berkunjung ke Masjid Quba, itu kesederhanaan tersebut sudah tidak ada. Sudah tidak ada, artinya sekarang sudah berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman gitu ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ketika Rasulullah sampai ke Madinah, Rasul membangun masjid pertamanya. Ya, masjid ini dikenal dengan Masjid Nabawi. Nah, kenapa diberi nama Masjid Nabawi? Nah, itu pertanyaan ya. Kenapa? Nah, kira-kira apakah Rasul menyebutnya dengan Masjid Nabawi atau tidak? Nah, ternyata dalam buku sejarah disebutkan Rasulullah tidak memberi nama dengan Masjid Nabawi, tetapi Rasulullah memanggil masjidnya atau menyebut masjidnya itu dengan masjidku, dengan masjidku, masjidi. As-salatu fi masjidi hadza bla bla bla, itu ada hadis
Sholat di masjidku ini berapa derajat atau berapa tingkat keutamaannya seperti itu. Nah, sehingga para sahabat dan umat Islam menyebut masjid tersebut dengan Masjid Nabawi. Nah, teman-teman sekalian, kenapa masjid dibangun di Madinah? Tadi kita sampaikan bahwa masjid ini menjadi fase pertama atau menjadi tonggak awal dari peradaban Islam. Nah, kalau di Makkah itu merupakan fase penanaman, pembibitan, ya, penanaman akidah dan tauhid, prinsip-prinsip Islam, cara pandang Islam, gitu. Maka ketika di Mekah, prinsip-prinsip Islam dan cara pandang Islami itu diejawantahkan, dimunculkan, diaplikasikan dalam bentuk apa? Kehidupan bermasyarakat, kemudian kehidupan bernegara, ya, kehidupan berekonomi. Muncul di situ syariat-syariat, syariat-syariat Islam, termasuk dari sholat Jumat, puasa dan lain sebagainya, ya. Syariat-syariat Islam itu banyak sekali yang turunnya adalah di Madinah. Nah, kemudian berbicara tentang masjid di masa Rasulullah di Madinah ini, salah satu yang menjadi tonggak peradaban Islam atau tonggak keilmuan adanya para sahabat yang belajar langsung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masjid di zaman Rasulullah itu bukan hanya sekedar masjid tempat ibadah mahdhah, ya, tetapi juga menjadi tempat ibadah ghairu mahdhah. Nah, ghairu mahdhah dalam artian apa? Rapat-rapat dilakukan di masjid, diskusi-diskusi dilakukan di masjid, bahkan dalam beberapa riwayat latihan perang juga dilakukan di masjid. Nah, termasuk pembelajaran. Nah, para sahabat itu banyak di antara yang hijrah itu mereka berada dalam kondisi miskin, al-fuqara wal masakin, ya. Walaupun sudah dilakukan persaudaraan, al-ukhuwah al-islamiyah bainal muhajirin wal ansar itu, tetapi tidak sedikit sahabat-sahabat yang datang ke Madinah ingin bertemu Rasul dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Yang akhirnya mereka itu tinggal hidup di Masjid Nabi, ya, hidup tinggal di Masjid Nabi, yang jumlahnya itu bukan 1, 2, bukan 10, 20, tapi dalam beberapa riwayat sampai ratusan. Nah, sampai ratusan. Nah, apa yang dilakukan oleh para sahabat tersebut? Apakah para sahabat tersebut hanya sekedar numpang tinggal, numpang tidur, ya, seperti orang-orang yang tidak punya rumah pada saat ini? Nah, tentu tidak. Para sahabat tersebut mereka sengaja datang ke Masjid Nabawi karena mereka ingin berguru langsung kepada Rasulullah SAW. Maka dikenallah sebuah istilah menyebut para sahabat itu dengan sebutan ahlu suffah. Ahlu suffah itu, ya. Mereka yang tinggal di serambi Masjid Nabawi, mereka menjadi santri-santrinya Rasulullah SAW, ya. Maka berbicara pesantren, itu kita berbicara tentang bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat. Berbicara pesantren, maka kita berbicara bagaimana fungsi masjid di zaman Nabi, yang mana masjid menjadi pusat kegiatan, pusat peradaban. Begitupun juga di pesantren, masjid menjadi pusat peradaban, pusat kegiatan, pusat pendidikan. Nah, teman-teman sekalian, barusan sekelumit tentang masjid, ya, di masa Rasulullah SAW. Nah, kemudian dengan adanya Ashabus Suffah ini, Rasulullah telah mengkader mereka untuk menjadi dai, untuk menjadi muallim, untuk menjadi penerus, ya, yang menyampaikan ajaran Rasulullah SAW. Kemudian pada perkembangan selanjutnya di masjid-masjid itu, setelah dia berkembang, dibuatlah
kamar-kamar kecil atau apa, bukan kamar kecil ya, dalam artian ruangan-ruangan yang dikhususkan untuk mengajar. Nah, ruangan-ruangan itu disebut dengan kutab. Nah, ya, ada namanya kutab. Nah, sekarang di Indonesia sudah muncul ada namanya Kutab Al-Fatih yang didirikan oleh Ustadz Budi Ansori. Nah, beliau seorang pakar sejarah Islamiyah itu. Ya, teman-teman bisa banyak menemukan videonya. Nah, kutab ini ada bukan hanya di zaman Rasulullah, tetapi di zaman jahiliyah juga sudah ada itu. Hanya saja perbedaannya sangat signifikan, di mana di zaman jahiliyah di kutab ini orang belajar menulis dan membaca. Dan jumlahnya sangat sedikit. Kenapa? Karena kutab ini di zaman jahiliyah hanya orang-orang kaya saja yang bisa belajar di kutab. Nah, tetapi ketika Rasulullah membangun masjid di Madinah, kemudian masjid itu diperluas, di sekitarnya dibangun kutab itu, atau di dalam masjid juga dijadikan tempat pembelajaran, ya, maka pembelajaran itu menjadi murah. Ini harus menjadi semangat itu ya. Jadi pembelajaran yang diajarkan oleh umat Islam itu pembelajaran yang murah, tetapi tidak murahan gitu. Nah, sehingga umat Islam menjadi umat-umat yang terdidik. Nah, karena gampang sekali untuk belajar. Setiap ada masjid, ada orang mengajar Al-Quran, ada orang yang mengajar baca tulis, kemudian berkembang, ya. Nah, kutab ini atau masjid ini terus mengalami peningkatan. Dan pada masa kekhilafahan Abbasiyah, ya, tidak hanya sekedar masjid dan kutab, kemudian dibangunlah bangunan-bangunan di sekitar masjid. Ya, karena apa? Karena berkembangnya ilmu pengetahuan. Kalau di awal hanya membaca Al-Quran, menulis Al-Quran, memahami Al-Quran, membaca hadis Nabi, menulis hadis Nabi, memahami hadis Nabi, kemudian muncul keilmuan-keilmuan Islam, ya, dari mulai keilmuan fikihnya, ilmu kalamnya, dan juga bersentuhannya umat Islam dengan Persia dan Yunani dan juga peradaban-peradaban lain. Itu akhirnya dibangunlah bangunan-bangunan di sekitar masjid yang kemudian disebut dengan madrasah. Nah, jadi madrasah itu sudah ada dalam sejarah peradaban Islam gitu. Tetapi di Indonesia baru dijadikan sistem pendidikan itu di tahun 70-an. Ya. Nah, besarnya madrasah itu juga tidak lepas dari para penguasa muslim. Ya. Maka ada ada seorang wazir, ada seorang perdana menteri yang beliau membangun madrasah-madrasah di seluruh daerah kekuasaan Islam, ya. Sampai ada seorang imam yang kita kenal, yang kitabnya merupakan kitab yang termasyhur ya di Indonesia, yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau juga merupakan kepala sekolah di sebuah madrasah yang bernama Madrasah Nizamiyah. Kenapa diberi namanya Madrasah Nizamiyah bukan Madrasah Ghazaliyah? Ternyata Nizamiyah itu merupakan nama dari wazir tadi yang mendirikan madrasah-madrasah itu. Nah, ini teman-teman sekalian, kemudian madrasah-madrasah itu juga mengalami perkembangan sehingga muncullah sebuah nama baru, yaitu Jami'ah. Ya. Muncul nama baru yang disebut dengan Jami'ah, di mana Jami'ah itu tidak hanya menghimpun ilmu-ilmu keislaman, nah, tetapi menghimpun seluruh fununul ilmi, semua seni-seni ilmu, jenis-jenis ilmu dipelajari di Jami'ah tersebut gitu. Nah, di sini teman-teman sekalian, maka dari masjid kemudian berkembang dengan kutab, berkembang dengan madrasah, kemudian berkembanglah menjadi jamiah atau universitas. Nah, sehingga di sini ada ikatan atau ada keberlangsungan yang sangat luar biasa dalam peradaban Islam, bagaimana fase-fase itu
berjalan ya, berjalan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari masyarakat serta penemuan-penemuan keilmuan yang terjadi itu. Nah, berbicara universitas atau berbicara jamiah yang berasal dari jami' ya, kita bisa merujuk ke beberapa universitas yang ada di dunia pada saat ini. Misalnya kita merujuk ke Universitas Qarawiyyin di Maroko. Nah, itu merupakan universitas yang dibangun dari masjid di Maroko. Kemudian ada lagi Universitas Universitas di PES itu ya. PES itu di Allahu Akbar, saya lupa tadi namanya, itu ada di PES. Kemudian ada lagi Universitas Al-Azhar di Kairo, ini yang mungkin teman-teman paling kenal gitu ya. Nah, ternyata masjid Universitas Al-Azhar di Kairo itu bukan yang pertama, tapi yang pertama itu tadi di Qarawiyyin itu, Jamiah atau Universitas Qarawiyyin di Maroko. Nah, ini juga perlu teman-teman pahami dan niatkan dari sekarang, semoga teman-teman bisa belajar di universitas-universitas tersebut. Kalau bukan di S1, mungkin di S2, di S3, atau di pembelajaran terbuka ya, yang pernah Ustadz alami itu belajar di Al-Azhar selama 3 bulan gitu. Nah, teman-teman sekalian, nah bagaimana dengan di Indonesia? Ya, kalau tadi yang 3 ini berada di luar negeri, di rata-rata di Afrika, gitu ya. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia, teman-teman juga pasti tidak asing dengan kata-kata Al-Azhar. Yang mana Al-Azhar ini menjadi brand, menjadi merek sebuah sekolah, ya, sekolah Al-Azhar atau SMP Al-Azhar, SD Al-Azhar, SMA Al-Azhar, sampai ada juga Universitas Al-Azhar Indonesia, UAI, ya. Nah, di mana itu, di Kebayoran Lama atau di Kebayoran Baru itu ya. Nah, teman-teman semuanya, apabila teman-teman baca tentang sejarahnya sekolah Al-Azhar itu, ternyata Universitas Al-Azhar Indonesia juga berasal dari Masjid Al-Azhar yang ada di Kebayoran. Masjid ini diinisiasi oleh Buya Hamka, ya. Buya Hamka mendapatkan gelar profesor dari Al-Azhar. Kemudian karena menulis tafsir Al-Azhar, ya, akhirnya menisbahkan ke masjidnya menjadi Masjid Al-Azhar dan kemudian berkembang. Dimulai dari Raudhatul Atfal, dari madrasah-madrasah yang ada di masjid. Kemudian berkembang sampai kepada perguruan tinggi pada saat ini, ya. Itu saya pernah ke Masjid Al-Azhar itu di lantai bawahnya itu merupakan tempat-tempat perkuliahan. Baru tempat sholat dan sebagainya di lantai 2, dan di sekitarnya dijadikan area ekonomi. Banyak sekali toko-toko yang disewakan dan menjadi pemasukan untuk Al-Azhar itu sendiri gitu. Nah, kemudian juga kampus kita. Kampus kita Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah, ya. Ini cikal bakalnya merupakan masjid. Dulu ada namanya madrasah dan juga masjid di Palmerah, kemudian berkembang menjadi pesantren, dan sekarang pesantren ini berkembang menjadi sekolah tinggi. Insya Allah nanti akan menjadi universitas. Kita tinggal menunggu hari dan waktu yang sudah Allah tentukan, ya. Tetapi dalam penungguan itu juga harus ada usaha-usaha. Salah satunya doa, zikir, kemudian juga sosialisasi yang harus kita sampaikan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk dakwah kita. Nah, teman-teman sekalian, kok bisa dari masjid itu menjadi universitas? Ini mungkin pertanyaan yang paling krusial gitu ya. Kok bisa dari masjid menjadi universitas? Apa rahasianya? Nah, rahasianya itu ternyata ada dalam ajaran Islam yang bernama wakaf. Kebanyakan masjid ya di Indonesia, bahkan di dunia, kalau di Indonesia itu 68%
wakaf itu dibangun untuk masjid. Jadi rata-rata masjid itu merupakan wakaf, baik itu wakaf di kampung dan lain sebagainya itu ya. Tanahnya tanah wakaf ya. Beberapa kali Ustadz Darun Najah mendapatkan informasi tentang pembangunan pembangunan masjid, atau ada donatur yang ingin membangunkan masjid, itu meminta tanahnya tanah wakaf. Nah, tanah wakaf ini teman-teman sekalian, pemahaman dulu merupakan tanah mati. Tanah mati dalam artian yang namanya wakaf ya wakfun, diberhentikan pengolahannya, diberhentikan penggunaannya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Tetapi dalam perkembangannya ya, termasuk di Al-Azhar sendiri, wakaf itu ternyata memiliki dimensi yang luar biasa, tidak hanya sekedar diberhentikan dan diserahkan kepada nazir. Lebih dari itu, wakaf itu harus dikembangkan. Ya, wakaf itu harus dikembangkan, maka muncullah ada yang disebut dengan wakaf produktif. Wakaf produktif artinya wakaf yang berkembang. Nah, termasuk di Al-Azhar Mesir itu ya. Di depan Masjid Al-Azhar ada sekitar 3 km pasar. Pasar itu merupakan wakaf, tanah wakaf Al-Azhar. Di tanah wakaf tersebut dibangun toko-toko, ruko-ruko, yang mana toko-ruko itu disewa oleh orang-orang. Kemudian dari hasil sewanya itu bisa digunakan untuk membiayai kehidupan masjid, kehidupan universitas. Inilah semangat yang dibangun di Al-Azhar di Indonesia, juga yang menjadi semangat spirit di Darun Najah. Ya. Darun Najah ini merupakan wakaf, hartanya sudah diwakafkan, tanahnya sudah diwakafkan, ya, sehingga harapannya bisa memberikan kontribusi dan keberkahan yang luas. Sehingga teman-teman semuanya yang ada di Darun Najah ini juga termasuk nazir, termasuk orang-orang yang harus menjaga wakaf ini. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana nanti ketika Universitas Darun Najah ini sudah berdiri? Ini menjadi pertanyaan yang krusial untuk teman-teman LDK ya, bahwa semangat ruh jiwa kepesantrenan, semangat ruh jiwa masjid itu harus tetap ada di universitas kita. Walaupun nanti universitas kita itu membuka prodi-prodi umum dan rata-rata semua prodinya itu teknologi, dari mulai sains aktuaria, kemudian rekayasa perangkat lunak, bisnis digital, kemudian sistem informasi, ada lagi entrepreneurship ya, dan lain-lain. Semangat jiwa ruhnya tidak boleh luntur. Nah, jiwa kepesantrenannya, jiwa masjidnya tidak boleh luntur, maka jiwa-jiwa ini ada dalam tanggung jawab teman-teman yang ada di LDK ini sebagai penggerak dakwah. Dan nanti universitas kita juga harus menjadi universitas dakwah ya. Dalam visinya ya, dalam visi kita, visi universitas kita itu mengembangkan keilmuan berbasis pesantren wakaf. Nah, ini harus menjadi slogan pesantren wakaf, universitas wakaf, kemudian pengembangan dan usaha-usaha untuk memahamkan perwakafan di Indonesia itu. Teman-teman sekalian, banyak sekali yang perlu disampaikan kaitannya dengan masjid dan universitas, serta prinsip, pondasi dan perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan dan harus kita jaga ini gitu. Nah, ini menjadi sebuah tema yang penting untuk kita semuanya, sehingga harapannya jati diri universitas kita ke depan tetap sebagai universitas Islam,
walaupun tidak menggunakan kata Islam, tetap menjadi universitas pesantren, walaupun tidak semua mahasiswanya alumni pesantren, dan tetap menjadi Ka'batul Qusad untuk pendidikan di Indonesia bahkan dunia. Ya, ini menjadi PR kita semuanya, menjadi PR teman-teman juga. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit membuka wawasan, bisa mencerahkan, dan bisa memberikan feedback untuk bagaimana membangun LDK yang lebih maju, bagaimana membangun LDK yang lebih solid, bagaimana membangun LDK yang lebih bisa merangkul mahasiswa-mahasiswa, baik itu yang di internal maupun di eksternal, dan umat Islam secara keseluruhan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.